Assalamualaikum teman-teman online Uni. Jumpa lagi bersama Uni Atin di sini. Di kesempatan kali ini, Uni akan membagikan bagaimana cara membuat dan resep komplit serta trik untuk membuat onde-onde yang kompong, kokoh, dan empuk pastinya ya. Yuk langsung aja ya, check it out. Ini bahan-bahannya ya. Untuk pertama kita akan buat bahan isiannya dulu ya. Di sini Uni udah menyiapkan 250 gram kacang hijau yang udah direndam terus dikukus ya. Kenapa Uni kukus? Karena kukus itu lebih cepat empuknya ya daripada direbus. Di sini juga ada air ya. Santan kara. Kalau tidak ada santan bubuk boleh menggunakan santan yang kotakan itu ya. Nah, gula pasir. Nah, semua bahannya kita blender ya. Kalau nggak ada blender boleh kok kacangnya kita haluskan dengan cara ditumbuk dulu ya. Tapi Uni lebih suka yang teksturnya halus, jadi Uni blender aja ya. Masukkan semua bahannya ke dalam blender ya. Kacang hijau, gula, vanili, garam, dan santan kara. Di blender sampai halus ya. Kalau teman-teman tidak punya santan kara, boleh menggunakan santan yang diperas ya dari kelapa, tapi jumlahnya itu 200 ml, tapi yang kental ya, yang benar-benar kental. Kenapa? Biar isiannya lebih gurih dan wangi kelapanya berasa ya. Nah, kalau Uni menggunakan santan kara ini udah pasti wangi kelapanya itu lebih harum ya daripada santan yang diperas. Setelah tadi bahan isiannya di blender, yuk kita masak ya. Sebaiknya untuk membuat isian ini biar nggak lengket itu gunakan panci teflon ya, atau bahan yang anti lengket lainnya. Untuk proses pembuatan isi ini jangan lupa ya sering-sering diaduk biar tidak gosong dan lengket ya. Ini bikin isinya butuh kesabaran ya, karena harus mengaduk-aduk ya. Ini untuk isian ini dimasaknya sampai benar-benar kental dan airnya berkurang ya. Kira-kira seperti ini ya. Tingkat kekentalannya ya. Kalau udah diangkat nggak jatuh dan kering, tidak meletup-letup lagi, berarti airnya sudah berkurang dan ini isiannya ada kental. Nah, kalau udah seperti ini, tunggu dulu ya, kita matikan apinya, kita diamkan sampai benar-benar dingin. Nanti pas pada saat dingin dia akan mengeras ya. Ini di sini sengaja menggunakan kacang hijau yang tidak dikupas. Ini lebih suka yang tidak dikupas karena rasanya itu lebih enak daripada yang kacang hijau yang udah dikupas, karena mungkin karena ada rasa dari kulit kacang hijaunya itu bikin rasa kacangnya lebih berasa ya. Jadi Uni lebih menyarankan menggunakan kacang yang belum dikupas, tapi tergantung selera pemirsa ya, atau teman-teman di rumah menggunakan kacang yang udah dikupas. Kalau Uni lebih suka kacang yang tidak dikupas. Alasan lainnya Uni lebih suka kacang yang tidak dikupas itu ya, karena di kulit kacang itu mengandung banyak vitamin E ya. Jadi sayang ya kalau vitamin E nya kita buang gitu aja. Jadi kenapa enggak kita makan aja. Nah, setelah kental seperti ini, kita matikan kompornya, kita diamkan ya. Yuk kita lanjut ke step pembuatan kulitnya ya. Di sini bahan-bahannya gampang nih. Isian kacang hijau yang udah dibikin tadi. Di sini juga ada air hangat, gula, ada tepung ketan, ada gula halus, garam, dan baking powder ya. Nah, untuk airnya ini optional ya, bisa lebih banyak dan bisa lebih kurang kita makainya. Kalau untuk tepung ketan yang digiling sendiri mungkin kita membutuhkan airnya lebih sedikit ya, tapi kalau untuk tepung yang ada dalam kemasan kita butuh airnya agak lebih banyak. Jadi untuk pemakaian airnya ini sedikit demi sedikit ya dituangkan ke adonan. Nah, sekarang yuk step untuk mengadonnya. Perhatikan ya teman-teman online ini.
Nah, di sini semua bahan kering dicampurkan semua ya, diaduk. Garam, baking powder, gula halus, dan tepungnya diaduk dulu ya, dicampur jadi satu. Lebih bagusnya lagi kalau teman-teman punya saringan atau ayakan ya namanya, boleh diayak dulu ya tepung ini biar benar-benar menyatu. Nah, setelah dirasakan cukup nyatu, masukkan kentang ya yang udah dikukus sebanyak 100 gram. Ini kentang ini membuat onde-onde kita empuk dan tidak kenyal ya. Nah, sekarang untuk cara memasukkan airnya sedikit demi sedikit ya, menggunakan centong dulu ya, karena di sini kita menggunakan air yang hangat ya. Air hangat itu air yang mendekati panas ya. Di sini panas, jadi uni adonnya pakai centong sedikit demi sedikit ya. Diadonin, diaduk-aduk ya. Nah, setelah bahannya dirasakan telah cukup campur, kita sekarang proses diuleni pakai tangan ya. Ini tangan Uni udah dicuci bersih ya. Nah, kita ulenin sampai kalis dan benar-benar lengket ya, dan menyatu adonannya ya. Ini agak susah juga ya adonannya itu. Yang satu megang kamera handphone dan satu tangan kanannya mengadon. Yuk, semangat ya teman-teman. Indo onde-onde ini enak, bisa dijadikan ide jualan. Uni dalam 1 minggu itu Uni membuat menu onde-onde ini bisa 3 atau 4 kali. Nah, setelah dirasakan cukup kalis, yuk kita lanjut ke pencetakan ya. Nah, di sini Uni udah membulatkan isiannya tadi ya, sesuai dengan selera ya, mau kecil mau besar ya, tergantung besar onde-onde yang pengen kita buat. Kita ambil adonan onde-onde secukupnya, sekiranya sebesar bola pingpong, kita pipihkan dan kita masukkan isian onde-onde tadi ya. Seperti ini ya teman-teman caranya. Dan juga lupa Uni, isian onde-onde ini jangan juga terlalu besar. Kalau terlalu besar isiannya nanti akan mengakibatkan onde-ondenya tidak kompong dan pecah, dan pasti isinya akan meleleh ya atau meluber. Untuk perbandingan isi dan kulitnya itu sekitar 2:1 ya. Ya kurang lebih ya segitu. Nah, biar tidak lengket, karena ini kan adonan ketan hampir sama dengan teksturnya dengan tepung tapioka, ya tangannya sering-sering dikasih tepung ya, biar nggak lengket. Nih perhatikan ya cara membulat adonannya biar rapet. Kalau tidak rapet adonannya akan pecah. Disinilah banyak kesalahan yang tidak diperhatikan ya untuk pemula yang membuat onde-onde. Dipastikan adonannya benar-benar tertutup rapat dan membulatkannya itu benar-benar rata ya. Nah, lakukan hal ini sampai adonannya habis ya. Untuk 1,5 kilo tepung ketan ini Uni mendapatkan onde-onde itu sekitar 45 piece ya, ukuran sedang untuk Uni jual ya, seharga 1 piece-nya 2.000. Tergantung pemirsa atau teman-teman yang pengen besar, lebih besar bisa dibesarkan lagi, atau yang kecil boleh dikecilkan lagi ya. Ini onde-ondenya Uni jamin enak banget ya, empuk, kokoh, luarnya garing, dalamnya lembut, pokoknya legit top dah. Pembulatan onde-ondenya kelar, kita lanjut ke cara
pembaluran wijennya ya. Di sini ini udah menyiapkan wijen dan air biasa ya, air dingin biasa. Biar kenapa Uni gunakan air? Biar wijennya itu benar-benar menyatu dengan onde-onde ya. Lihat di sini ya. Jadi nggak perlu pakai telur, cuman cukup pakai air aja ya. Setelah dicemplungin ke air, masukkan ke wadah yang udah ada wijennya, lalu diputar-putar atau dikocok-kocok seperti ini ya. Nah, terus lakukan hal ini sampai adonan onde-onde tadi yang kita dibulatkan tadi itu habis ya. Nah, sekarang kita lanjut step untuk menggoreng ya. Di sini benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman. Untuk menggoreng onde-onde ini biar kokoh, kompong, itu harus menggunakan minyak yang banyak, dan minyak untuk pertama kali memasukkannya itu jangan minyaknya dalam keadaan panas ya, masih minyak dalam posisi dingin ya, atau dengan api lilin ya. Nah, pastikan onde-onde ini terendam full dengan minyak ya, secara keseluruhannya ya. Posisi api atau ukuran api itu tetap pada api lilin ya. Biarkan onde-onde ini terapung dengan sendirinya ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah terapung seperti ini, boleh apinya dibesarkan ya untuk proses pengeringannya ya, pematangannya ya. Nah, di sini kan onde-ondenya kelihatan bonyok-bonyok nih. Nggak apa-apa teman-teman, jangan takut. Nanti onde-onde ini akan membentuk bulat dengan sendirinya pas saat onde-onde ini kering ya. Nah, masak terus ya. Masaknya itu digoreng ini harus sering-sering diaduk ya. Jangan takut ya kalau wijennya rontok ya. Ini yang rontok-rontok ini karena bawaan dari yang nempel-nempelnya aja dari pas pembaluran tadi. Nah, digorengnya sampai kecoklatan ya. Kalau udah kecoklatan seperti ini udah menandakan onde-ondenya matang ya. Nih, lihat kan teman-teman, onde-ondenya itu nggak bonyok, tetap bentuknya bulat, cantik. Oke teman-teman, sekian dulu ya video Uni kali ini. Kalau video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, silakan klik tombol subscribe dan loncengnya ya, biar channel kita ini makin berkembang dan Uni makin semangat ya. Terima kasih ya yang udah subscribe, like, dan komennya ya. Jazakumullah khairan kasiran. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Assalamualaikum. Nih lihat teman-teman ya, kita review onde-ondenya ya. Nih di luarnya garing, pas dibuka lembut ya, empuk. Ini menandakan onde-ondenya berhasil. Kalau onde-onde kita buka langsung kompong seperti ini onde-onde udah mantap, udah berhasil. Ya udah ya. Jangan lupa ya like, subscribe, dan komennya teman-teman. Assalamualaikum.